Setiap hari, gadis itu membawa karung botol plastik ke tempat daur ulang. Pemilik tempat itu selalu memandangnya dengan jijik. Ia mengeluh tentang nasib buruk, bilang bertemu gadis itu di pagi hari membawa sial. Gadis itu tak peduli. Ia dengan sopan bertanya berapa harga botol hari ini. Pemilik melempar karung ke timbangan dan diam-diam mengatur beratnya dengan remote. Setelah melihat jumlahnya, ia memberi gadis itu $20. Gadis itu tersenyum gembira dan mau pergi. Pemilik daur ulang menghentikan gadis itu dan memberi sekantong pakaian bekas, bilang itu hanya barang koleksinya. Kebaikan ini membuat istri pemilik marah. Ia menyuruh istrinya melihat keluar. Di sana berdiri ayah gadis itu, yang sakit jiwa. Meski masih muda, gadis itu bekerja keras mengumpulkan botol untuk biaya pengobatan ayahnya. Istri pemilik daur ulang tersentuh saat gadis itu berlutut dan menunduk dalam-dalam untuk berterima kasih. Gadis itu tahu pemilik diam-diam membantunya selama ini. Tiba-tiba, ayah gadis itu pingsan. Pasangan pemilik cepat membawa ayah ke rumah sakit dengan kereta. Dokter bilang otak ayah sakit parah dan butuh operasi segera, tapi biayanya $200.000. Dokter kasihan, tapi tak bisa membantu. Gadis itu putus asa. Pemilik tempat daur ulang memberikan semua tabungannya dan menyemangati gadis itu. Gadis itu membuat tanda kardus, menggantungkannya di leher, dan berlari ke setiap bangsal rumah sakit meminta bantuan. Tapi semua menutup pintu. Seorang CEO wanita yang mengunjungi ayahnya melihat gadis itu. Ia merasa gadis itu tampak dikenal dan menyuruh asistennya memberikan setumpuk uang. CEO wanita bilang, meminta bantuan di rumah sakit kurang tepat. Gadis itu mengangguk penuh terima kasih. Tak tahu CEO wanita adalah ibunya yang hilang. 5 tahun lalu, ibu gadis itu menyembunyikan identitasnya untuk bersama ayah gadis itu. Ayah ibu, yang kaya, tak setuju. Tapi ibu gadis itu tetap memilih ayah gadis itu. Mereka ingin hidup bahagia selamanya. Tapi saat gadis itu akan lahir, ibu gadis itu sakit parah karena emboli amnion. Rumah sakit kecil tak punya alat canggih, dan ia harus dipindahkan. Ayah gadis itu, pekerja bangunan, tak mampu membayar. Ayah ibu datang dan memanggil dokter terbaik untuk menyelamatkan ibu gadis itu. Tapi biayanya besar. Ayah gadis itu meminta bantuan, tapi ayah ibu mengancamnya agar ibu gadis itu meninggalkannya. Dengan sedih, ayah gadis itu setuju. Gadis itu lahir selamat, tapi ayah ibu bilang, garis keturunan mereka tak perlu anak dari keluarga miskin. Ia mengambil gadis itu dan bilang pada ibu gadis itu bahwa bayinya meninggal. Ibu gadis itu percaya itu akhir segalanya. Saat sembuh, ia mencari ayah gadis itu. Ia bersumpah tak menikah lagi dan berlari menemuinya. Tapi ayah gadis itu jatuh dari panggung konstruksi dan koma. Ibu